Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Syekh Rohmat Suci. Beliau adalah penyebar agama Islam di tanah Jawa. Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang ada di tanah Jawa. Ketika dewasa ia belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galantrang Setra. Meski berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15 dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subanglarang. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana pendiri Kerajaan Cirebon dan Rara Santang ibu Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok satria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi ksatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama hidup di istana, Kian Santang serba kecukupan, tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Ia juga merasa jenuh karena tidak ada satupun kesatria yang mampu mengalahkannya. Konon Kian Santang kemudian mendatangi Peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang dapat menandinginya. Ia diberikan petunjuk bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sebetulnya Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu, tetapi mereka dapat dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah. Selain itu Kian Santang harus melakoni dua syarat agar dapat bertemu Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galantrang Setra. Galantrang berarti berani dan Setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni dua syarat tersebut Kian Santang segera melakukan perjalanan untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah ia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya, ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Kian Santang mengajak Prabu Siliwangi masuk Islam setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah itu ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, Kian Santang menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam, begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Menyebarkan agama Islam ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon. Di Limbangan yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer, berkat Sunan Pancer agama Islam tersebar luas dan berkembang di Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal menjadi banyak ajaran Islam berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Wafatnya Prabu Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan. Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itu ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya tidak diketahui kapan Raden Kian Santang meninggal. Tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Begitulah sedikit rangkuman asal-usul Syekh Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang. Semoga cerita kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.